Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita dapat berbakti dan beribadah itu semua karena anugerah Tuhan kita. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur untuk segala berkat-Nya, menyerahkan semua kehidupan kita dan memuji nama-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Panggilan berbakti. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, pada pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat serta penyertaan-Mu dalam setiap detik kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami bawa hati kami Bapa, layakkanlah kami untuk dapat berbakti dan beribadah pada pagi hari ini. Berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Dan kita melihat di mana-mana sudah ada gemerlapnya pohon Natal. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah-Nya. Mari dengan penuh sukacita kita sambut kelahiran Juru Selamat kita dengan pujian dan penyembahan kita. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Sambutlah Yesus Sang Raja Damai. Dia yang ajaib, Dia maha mulia dan maha agung. Kita akan pujikan Dia sungguh indah. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
kuasa, Yesus Raja. Bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku cinta, ku sembah, haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka dan membaca nats firman Tuhan yang diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 8. Mika 5 ayat 1 sampai 8. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan perintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod. Dengan padang terhunus, mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Tetapi sebelumnya kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari NP 59, Hai Dunia Bersukalah. Bertata Al-Masih dengan sejahtera, beritanya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Untuk Bapak Gembala Jemaat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kami bersyukur, kami berjemaat, kami berbakti memuliakan Engkau. Dan pada pagi hari ini, kami siap untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, memohon pertolongan-Mu, sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, berkatilah sehingga dapat
menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan pada akhirnya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Pembacaan nas firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Judul khotbah, mengenang kedatangan Sang Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenang kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Membawa saya dan saudara untuk kembali melihat satu peristiwa yang sangat ajaib. Satu peristiwa yang mendatangkan sukacita dan penghiburan. Pada waktu itu, karena janjinya sudah digenapi. Pada masa sekarang, di mana Sang Mesias sudah selesai dengan tugasnya, dan kita hari ini mendapat informasi dari firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Apa respon kita? Apakah kita merayakan Natal Yesus Kristus tanpa mengetahui latar belakangnya, yang penting ikut saja merayakan? Atau sebagai pribadi yang mencintai firman Tuhan, kita semakin dalam ingin tahu akan firman Tuhan. Sehingga pada saat berita, kabar sukacita yang dikumandangkan tahun demi tahun yang berkaitan dengan kita mengenang kelahiran Sang Juru Selamat, hati kita semakin mengucap syukur. Karena apa yang kita percayai terhadap Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, tertulis di dalam firman-Nya. Di dalam Injil Matius dan Injil Lukas kita mendapat informasi mengenai peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita mengenang kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, seharusnya kita semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus yang kita percaya adalah firman yang telah menjadi manusia, sesuai yang dikatakan oleh kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Supaya apa? Supaya misi, supaya rencana Allah itu digenapi, yaitu mengirim Juru Selamat. Berkaitan dengan mengenang kedatangan Sang Juru Selamat, di kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7, apa saja yang kita bisa pelajari, yang menjadi pembelajaran rohani bagi saya dan saudara, yang menambahkan bagi kita pengetahuan kebenaran, yang menambahkan bagi kita sukacita, dan bahkan semakin saya dan saudara memiliki pengharapan, satu kepastian akan firman Allah yang hidup. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari berkaitan dengan mengenang kedatangan Sang Juru Selamat. Kita bisa melihat ada peristiwa sejarah di dalamnya, ada orang-orang di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus, dan bahkan
Ada situasi masyarakat pada waktu itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita teladani dari para tokoh, orang-orang yang hidup pada peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Yang pertama, Sang Mesias masuk dalam sejarah manusia. Kita dapat melihat bahwa kedatangan Sang Juru Selamat itu bukanlah seperti dongeng. Suatu misal, ada buah semangka ditemukan oleh sepasang suami istri, lalu buah semangka itu ditaruh di dalam keranjang, lalu tiba-tiba buah semangka itu terbelah dan muncul bayi. Tidak seperti itu. Itu dongeng. Ada lagi banyak dongeng yang bisa diceritakan. Tetapi berkaitan dengan kedatangan Sang Juru Selamat, kita dapat belajar bahwa Sang Mesias masuk dalam sejarah manusia. Itulah sebabnya di kitab Lukas dicatat bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu masuk dalam sejarah manusia yang nyata. Kita lihat ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ada peristiwa yang penting pada waktu itu, yaitu Kaisar Roma yang bernama Agustus ini mengeluarkan perintah untuk mengadakan sensus penduduk wilayah Roma. Dan tentu ini satu peristiwa yang sungguh terjadi. Namanya jelas, ada Kaisar Agustus. Dan bahkan ada Kirenius yang pada waktu itu menjadi wali negeri di Syria. Dan ada peristiwa di mana semua orang datang ke kampung halaman mereka. Dan di ayat 4 firman Tuhan berkata, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi rupanya semua orang harus disensus. Mereka pergi ke kotanya masing-masing. Ini membuktikan bahwa Sang Mesias masuk dalam sejarah manusia. Ada sensus penduduk, kemudian ada nama yang disebut, yaitu Kaisar Agustus, ada gubernur Syria yang bernama Kirenius, ada peristiwa yang terjadi pada waktu itu, sensus penduduk. Baru saja kita mengadakan, bangsa Indonesia mengadakan pemilu kada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020. Misalkan nanti 2000 tahun kemudian, pasti orang akan mencari tahu sejarahnya. Pada tanggal 9 Desember 2020 terjadi apa di Indonesia? Orang akan pasti mencari tahu peristiwa itu. Ada pilkada serentak. Apalagi zaman semakin maju, semakin modern, orang lebih mudah. Tinggal klik di HP pintar itu sudah ketemu ya. Bayangkan pada waktu itu masih dicatat gitu ya. Tetapi karena itu peristiwa yang penting, maka peristiwa dalam sejarah itu akan diketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari peristiwa itu kita belajar apa? Belajar bahwa ketika Tuhan Allah berjanji akan mengirim Sang Juru Selamat, maka janjinya itu akan ditepati, digenapi. Melalui apa? Melalui peristiwa sejarah demi peristiwa. Yang itu kalau disatu padukan, itu membentuk satu benang merah. Ada satu runtutannya. Mengapa ada peristiwa ini, mengapa ada peristiwa ini, mengapa datang para nabi, mengapa ada nubuatan, para nabi memberitakan. Lalu mengapa pada saat peristiwa Yesus itu ada para gembala yang didatangi para malaikat. Ada malaikat yang datang kepada Yusuf, kepada Maria. Ada orang-orang Majus yang melihat tanda bintang. Jadi satu peristiwa itu kalau dirangkai,
menjadi satu informasi di mana kita akan semakin diteguhkan. Memang janjinya sudah digenapi. Pada hari ini ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus, itu peristiwa yang sudah terjadi. Sehingga setiap kita membaca peristiwa kelahiran Yesus, itu sebenarnya mengajak saya dan saudara untuk kembali mengingat janji Allah yang sudah digenapi itu. Lalu timbul dalam hati kita, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap berita yang sangat luar biasa ajaib ini. Firman menjadi manusia, dan bahkan kalau dipelajari terus menerus, akhirnya kita menemukan satu rangkaian rencana Allah yang sangat luar biasa. Firman-Nya tidak berubah. Kitab Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama, baik hari kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Demikian pula dengan firman-Nya tetap sama, tidak dibatalkan satu iota pun. Itu mengajar kepada kita pada hari ini tentang apa? Tentang pemeliharaan Tuhan yang nyata dan ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita meyakini firman Tuhan, mempercayai, menghidupi firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu akan memberikan sukacita penghiburan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini baru kita melihat peristiwa sejarahnya. Ada nama-nama yang disebut. Kita langsung nangkep, oh peristiwa itu ada sensus. Kalau ada sensus penduduk, ibaratnya kalau Kaisar Agustus ini orang yang tidak baik, pasti dia memikirkan warga negaranya. Dan peristiwa itu tentu musim yang aman untuk semua orang datang pulang ke kampung halamannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita temukan lagi ada peristiwa di mana Maria dan Yusuf dan mereka datang ke Bethlehem itu. Dan tepat seperti yang dinubuatkan bahwa Maria akan melahirkan anaknya yang sulung. Dan mereka tidak ada tempat penginapan. Mengapa tidak ada tempat penginapan? Semua orang pulang kampung, jadi sudah penuh. Rumahnya sudah diisi dengan keluarga, bahkan penginapan. Jadi sudah bisa bayangkan peristiwa sensus itu membawa banyak orang pulang ke kampung halaman mereka sehingga tidak ada tempat bagi orang yang tidak punya rumah di situ. Yusuf meskipun orang Bethlehem rupanya tidak diberi informasi dia punya rumah di sana. Ya dia pulang saja ke kampung halamannya gitu saja. Dan di palungan, bayi Yesus dibaringkan di palungan itu menjadi satu gambaran bahwa di tempat itu karena sudah penuh dengan orang yang ada di penginapannya, tempat yang pas, tempat yang tersisa adalah tempat parkirnya hewan. Sudah bisa bayangkan kalau hari ini kan orang bawa mobil. Ini mereka bawa keledai, bawa unta, ya parkir di situ. Ada tempat yang tersisa di sana. Jadi semua tempat peristiwa, orang-orang yang ada di situ semakin meneguhkan kita bahwa Sang Mesias masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Dan ini peristiwa yang sungguh terjadi. Yang kedua, kita belajar, kita mencontoh dari keteladanan Yusuf. Suatu peristiwa sejarah, tentu kita menemukan orang-orang yang dapat kita jadikan contoh teladan. Peristiwa sensus ini kalau saudara renungkan, sebenarnya Yusuf sendiri pulang saja bisa. Tetapi mengapa kok Yusuf sampai membawa Maria? Kok tidak diperhitungkan dia sedang hamil tua? Rupanya Yusuf ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang dapat kita jadikan contoh teladan ini, seperti yang dikatakan di kitab Matius, bahwa Yusuf ini seorang yang saleh dan tulus hati. Jadi rencana semula itu kan mengetahui Maria mengandung itu kan,
membuat Yusuf jadi malu sehingga dia mau meninggalkan Maria dengan diam-diam supaya tidak mencemarkan nama baiknya. Tetapi malaikat datang kepada dia lalu memberitahukan bahwa Roh Kudus yang bersemayam bahwa Maria mengandung karena Roh Kudus. Jadi ini peristiwa yang adikodrati. Ini adalah rencana Allah. Dan di sini kita bisa belajar dari Yusuf bahwa mengenang Sang Mesias, apa yang bisa dapat kita contoh? Belajarlah seperti Yusuf. Mengapa Yusuf harus membawa Maria ke Bethlehem? Ya untuk menjaga nama baik dia. Saudara bisa bayangkan kalau masih tinggal di Nazaret pada waktu itu. Dan Yusuf tidak ada pergi ke Bethlehem. Saudara bisa bayangkan perguncingan terjadi. Dan bisa saja orang jadi menertawakan Maria dan bisa mencemarkan nama baiknya. Tetapi Yusuf tidak. Dia orang yang saleh. Dia orang yang tulus hati. Dia bawa Maria itu meskipun harus berjalan lumayan jauh. Tetapi itulah ketulusan hatinya. Itulah kesalehannya dia tunjukkan dengan menjaga nama baik Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Natal Yesus Kristus sudah bertahun-tahun ya. Kalau saudara di gereja Gloria Kayen yang sudah memasuki usia 40 tahun ya berarti 40 kali kita merayakan Natal Yesus Kristus. Di dalam merayakan Natal Yesus Kristus itu, sudahkah kita meniru, meneladani dari kehidupan para tokoh yang ada di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus? Atau kita hanya sambil lalu begitu saja? Atau kita mau menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan? Sehingga pada saat kita membaca peristiwa yang berkaitan dengan Yusuf misalkan, hati kita menjadi tersentuh. Oh ini contoh yang perlu kita tiru. Pribadi yang saleh, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang tulus, yang mengasihi, menjaga nama baik. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenang kedatangan Sang Juru Selamat adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar, untuk meniru, mencontoh dari teladan orang-orang yang baik di sana. Salah satunya Yusuf, seorang yang saleh. Bagaimana orang menjadi saleh? Tentu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Bagaimana orang bisa menjadi takut akan Tuhan? Hatinya sudah dicondongkan kepada Tuhan. Pada saat dia mendengar, membaca firman Tuhan, mendapat informasi tentang kebenaran, hatinya rindu mencari tahu. Ketika dia sudah mendapatkannya, hatinya melimpah dengan syukur. Di dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang diperlukan adalah hati yang mau mencari tahu kebenaran. Kalau kita mau mencari tahu, Tuhan akan membukakan. Tapi kalau kita masa bodoh, maka natur dosa itu akan semakin mencengkram kehidupan seseorang. Tetapi kalau kita mau mencari tahu, iman timbul dari pendengaran dan dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Allah. Itu artinya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih beri hati nurani. Tuhan masih beri akal budi. Yang berdosa itu posisi dan hatinya. Apakah akal budinya masih bisa digunakan? Oh bisa. Jadi setelah kita jatuh dalam dosa itu bukan menjadi seperti mayat hidup yang gak tahu apa-apa itu. Masih bisa merespon kebenaran. Itulah sebabnya para nabi diutus. Para rasul diutus. Firman yang dituliskan. Supaya apa? Supaya manusia
dapat mencari tahu. Dan ketika sudah mencari tahu, sudah merespon kebenaran itu dan menerima anugerah keselamatan itu, maka posisinya yang berdosa, hatinya yang berdosa menjadi kudus. Dengan posisi dan hati yang kudus, manusia diselamatkan. Melalui iman tentu. Pertobatan dan percaya, komposisi iman itu. Dan ada satu tugas karena kita masih tinggal di dunia ini, yaitu membangun karakter yang kudus. Jadi kalau kita mau tahun demi tahun ketika kita mengenang kedatangan Sang Juru Selamat, mengenang kedatangan Sang Mesias, kita semakin indah hidup kita. Meniru orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hidup mentaati firman Tuhan. Hidup diupayakan, diusahakan. Ini menjadi satu pembangunan karakter dan kehidupan yang kudus. Jadi di dalam mengenang kedatangan Sang Juru Selamat, kita tahu bahwa Sang Mesias masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Yang kedua, contohlah teladan Yusuf yang saleh dan hati tulus. Yang ketiga, sambutlah dia dengan sukacita. Saudara bisa bayangkan pada waktu Yusuf membawa Maria yang sedang hamil tua itu, dia mencoba untuk minta tumpangan. Saudara bisa bayangkan situasi kota pada waktu itu sudah penuh dengan orang-orang yang sudah berada di rumahnya masing-masing. Dan bahkan di penginapan sudah penuh. Rupanya janji kedatangan Juru Selamat itu pada waktu itu sudah mulai dilupakan. Mengapa orang melupakan? Karena setelah zaman Nabi Maleaki itu sampai Yohanes Pembaptis tampil, rupanya Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Sehingga janji Allah kirim Juru Selamat itu sudah diabaikan, bahkan tidak tahu mereka. Sang Juru Selamat itu ada di kota mereka. Nah tentu ini kota yang tidak begitu besar kalau pada waktu itu, kalau sekarang ya kota besar. Sebenarnya sungguh mudah untuk mencari tahu orang kan pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu perenungan bagi kita hari ini. Di tahun 2020 umat Tuhan merayakan Natal Yesus Kristus dalam suasana pandemi COVID-19. Semua orang menahan diri untuk berkumpul. Semua orang menahan diri supaya tidak berdekatan satu dengan yang lainnya, berinteraksi dengan satu yang lainnya. Tapi jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat 12. Karena kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Wah ini yang berbahaya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini yang tidak boleh. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, tidak ada tempat bagi keluarga muda ini Yusuf dan Maria. Semua orang berkata tidak ada ruangan. Andaikan mereka tahu dan masih pegang janji Allah kirim Juru Selamat, mereka pasti cari tahu ciri-cirinya seperti apa. Tentu mereka akan membuka pintu rumah mereka. Siapa tahu yang akan lahir ini Sang Juru Selamat. Tapi rupanya hati mereka sudah mengalami kasih yang dingin di dalam hatinya. Bisa jadi kedurhakaan yang semakin banyak itu menjadi orang kasihnya dingin. Ya seperti hari ini kan.
Pandemi COVID-19, bagaimana kita mau berani terima tamu di malam Natal? Wah, kita pikir-pikir, wah ini jangan-jangan dia bawa virus. Kita segera tutup rapat pintu kita. Untuk waspada boleh, tapi jangan sampai kasih kita jadi dingin. Sekarang kan lebih mudah. Mau berbagi kan lebih mudah. Mau apa? Saudara mau kirim belanjaan, gampang, tinggal pesan melalui HP pintar. Sudah bekerja sistemnya. Saudara tinggal transfer, lalu toko yang menyediakan segala keperluan akan mengirim ke tempat yang saudara perintahkan. Tapi kalau hatinya sudah dingin kasihnya, apakah mau melakukan itu? Oh enggak. Jangan sampai menyambut atau mengenang kedatangan Sang Juru Selamat, biarlah hati kita dilimpahi dengan kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Jangan sampai hati kita menjadi dingin kasih kita. Hati kita kehilangan kasih. Wah, ini yang berbahaya. Dalam kesempatan yang lain di kitab Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 37, di mana Tuhan dihadapkan pada orang-orang yang bertanya, siapakah sesamaku? Lalu ditunjukkanlah oleh Tuhan Yesus satu perumpamaan. Ada orang yang pergi di tengah jalan dirampok. Ada imam, ada orang Lewi lewat, tidak mau bantu. Ada orang Samaria mau membantu. Bahkan membawa orang yang di jalan tergeletak akibat dirampok gitu. Dia antar ke penginapan. Dia suruh mengobati, disuruh merawat. Nanti janji dia kembali akan dia bayar. Lalu Tuhan berkata, siapakah orang yang dapat dikatakan sebagai sesama tadi? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Mengenang kedatangan Sang Juru Selamat seharusnya menjadikan kita melimpah dengan belas kasih Tuhan. Hati kita melimpah dengan belas kasih Tuhan. Apa gunanya kita merayakan Natal Yesus Kristus hanya pada semarak gebiar saja, tapi setiap kita dingin kasihnya. Belas kasih tidak ada. Seperti Maria dan Yusuf datang ke kotanya, tidak ada kamar bagi mereka. Hanya tempat parkir hewan, dan akhirnya Maria melahirkan di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan Natal Yesus Kristus yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita menyambutnya sebagai Sang Juru Selamat, Sang Mesias kita secara pribadi. Dan ketika kita menunjukkan kepedulian kepada sesama. Bagaimana penerapannya? Minimal kalau saudara mau menerapkan, saudara tunjukkan kasih, kepedulian, perhatian kita minimal satu orang. Saudara bisa bayangkan kalau seluruh warga jemaat mempunyai tekad minimal satu orang, wah berapa banyak yang bisa mendapatkan kepedulian kita. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengenang Sang Juru Selamat yang sudah datang. Jadi merayakan Natal Yesus Kristus itu kan mengenang Dia yang sudah datang. Dan kita ini sebagai jemaat kumpulan orang percaya. Sehingga dalam merayakannya itu bukan lagi nuansa seperti kita menyambut bayi lahir gitu. Tapi sudah semakin mengerti nih, bahwa yang kita rayakan adalah Sang Juru Selamat, Raja di segala raja. Sehingga kita dapat menunjukkan kasih kita kepadanya melalui kasih kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan, dan bagian kami adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan pujikan NP 55, Hai Mari Berhimpun. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian kami sudah selesai, kami bersyukur kesempatan untuk berjemaat pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami siap untuk menjalani kehidupan 1 minggu ke depan. Untuk itu berkatilah kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tolonglah kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan satu semangat bahwa kami akan menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Berkatilah tiap-tiap rumah tangga, dalam setiap usaha dan pekerjaan Tuhan menolong dan memberkati. Dalam menghadapi pergumulan Engkau menguatkan kami, sehingga kami dapat menjadi kesaksian yang cemerlang. Saatnya kami akan menjalani kehidupan ini dan kami memohon, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, dan kita percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.